Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang komunikasi dalam memimpin rapat dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi Kerja. Anggota kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Erika Nurul Fabria, Aska Iklila Aulia, Oktaviani Farah Dwi Andini, Rizka Fauzia Heriani, Angga Tri Pamungkas, dan Rifki Nur Ismail. Selanjutnya ada bahan kajian dan indikator pencapaian. Pemimpin dalam melaksanakan tugas sehari-hari harus didasari oleh orientasi kepemimpinan yang mewarnai perilaku yang diterapkan. Salah satu tinjauan tentang perilaku kepemimpinan yang diterapkan adalah perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan antar manusia. Perilaku berorientasi tugas dan berorientasi pada orang. Gaya kepemimpinan berorientasi tugas adalah gaya kepemimpinan yang pemimpinnya lebih melihat atau berorientasi pada tugas-tugas ketimbang pada pengembangan karyawan, di mana pemimpin mengandalkan kekuasaan, imbalan, dan hukuman. Dan kemudian gaya kepemimpinan berorientasi bawahan, yang mana pemimpinnya lebih memperhatikan hubungan dengan bawahan, memperhatikan kebutuhan bawahan, dan menganggap bawahan sebagai rekan kerja. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin lebih tertuju kepada pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Pemimpin menerapkan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Pemimpin mengandalkan kekuatan paksaan, imbalan, dan hukuman untuk mempengaruhi bawahannya. Jadi artinya, pada kepemimpinan ini menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi bawahan untuk berpikir dan bertindak sesuai keinginannya, patuh kepadanya, serta menaati peraturan yang berlaku dalam organisasi. Bagi pemimpin ini, memberlakukan adanya paksaan, hukuman, dan imbalan bisa mempengaruhi perilaku bawahan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Saya akan membacakan slide ketujuh. Perilaku yang berorientasi pada hubungan antara manusia, yaitu kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada perilaku pemimpin yang mengarah pada hubungan kesejawatan, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh kehangatan hubungan antara pemimpin dan stafnya. Selanjutnya saya akan membacakan slide ke-8. Temuan dari Dernet dalam BAS pada tahun 1990 memaparkan bahwa organisasi lebih efektif jika dipimpin oleh pemimpin yang menggunakan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan antar manusia daripada yang dipimpin dengan perilaku kepemimpinan berorientasi pada tugas. Perilaku sebelum dan setelah rapat. Lalu bagaimana mengadakan rapat kerja dengan komunikasi yang efektif? Hal yang dapat kita lakukan yaitu menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin rapat kerja. Sebelum rapat kerja dimulai, kita perlu berkomunikasi dengan para peserta rapat tentang siapa yang akan menjadi pemimpin rapat kerja. Jika pemimpin rapat sudah terpilih sebagai pemimpin perusahaan, bos, atau manajer, jangan lupa untuk memberikan briefing singkat tentang tanggung jawab apa saja yang dimiliki sebagai pemimpin rapat dan apa yang perlu dilakukan dalam rapat kerja tersebut. Hal kedua yang dapat dilakukan yaitu menentukan jenis rapat kerja dan jenis komunikasi yang akan diterapkan. Meskipun judulnya tetap sama, yaitu rapat kerja, namun rapat kerja itu sendiri memiliki beberapa jenis yang berbeda. Misalnya, rapat kerja untuk perkenalan para karyawan baru dan perubahan tugas kerja, rapat kerja untuk briefing proyek baru, bahkan rapat kerja untuk debat pendapat. Mari kita ambil satu contoh, yaitu rapat kerja untuk debat pendapat. Rapat kerja ini memerlukan jenis komunikasi yang berbeda dengan yang lainnya. Kita memerlukan waktu yang cukup lama dalam rapat kerja ini. Mengapa? Karena di dalam rapat ini, kita berusaha untuk menyatukan berbagai pendapat yang berbeda menjadi satu kesepakatan yang kuat. Efektivitas dari rapat kerja ini juga bergantung pada jumlah staf yang berpartisipasi, topik apa yang dipilih, posisi para peserta rapat, dan lain sebagainya. Jadi, tentukan dulu jenis rapat kerja yang akan dimiliki, maka kita dapat menentukan jenis komunikasi efektif yang akan diterapkan saat rapat kerja nanti. Selanjutnya yaitu buat peraturan 2 menit untuk peserta menyampaikan pendapatnya.
Ketika rapat kerja akan dimulai, coba pancing para peserta rapat dengan menyampaikan pendapat mereka terhadap topik rapat selama 2 menit, tanpa gangguan atau interupsi dari peserta rapat kerja lainnya. Biarkan mereka memberikan pendapat awal terhadap topik rapat yang akan dibincangkan agar setiap peserta bisa mendengarkan perspektif lain dari rekan-rekan kerjanya. Selain itu, tidak boleh ada yang memotong pembicaraan 2 menit staf tersebut. Ini penting dilakukan agar setiap karyawan atau peserta rapat menjadi percaya diri dalam berbicara di hadapan orang lain, meskipun mereka bukan pemimpin rapat. Selanjutnya D, yaitu rapat kerja perlu dipimpin oleh seseorang yang bersikap asertif dan berpikiran terbuka. Jika pendapat yang diberikan staf tersebut dirasa memerlukan banyak biaya dan perlu waktu untuk yang lebih lama, maka mungkin kita bisa menyimpan terlebih dahulu pendapat tersebut, apalagi jika kita perlu hasil yang cepat. Namun, kita juga perlu menyikapinya dengan pikiran terbuka, meskipun kita tidak bisa mengeksekusi pendapat tersebut sekarang. Tetapi, setidaknya kita bisa mendapatkan ide-ide lain yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Selanjutnya E, yaitu hindari perbincangan di luar topik utama. Seringkali ketika rapat kerja berlangsung, kita self-fokus dan malah membincangkan topik lain yang kurang penting, bahkan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan topik utama kita. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita hindari, karena jika tidak diatasi dengan cepat, rapat kerja tidak akan berjalan secara efektif. Dalam situasi ini, seorang pemimpin rapat bisa menuliskan agenda rapat apa saja yang akan dibahas, dan jangan lupa sampaikan kepada para peserta sudah sampai titik mana pembahasan rapat tersebut, sehingga segalanya berjalan sesuai alur. Selanjutnya F, terapkan logika percakapan di dalam rapat kerja. Selanjutnya yang ke G ada semua anggota rapat harus mendapatkan kejelasan inti rapat. Selanjutnya harus ada penyelesaian dalam rapat kerja. Selanjutnya ada pemimpin rapat harus menjaga tanggung jawabnya dalam pengambilan keputusan rapat kerja. Jadi, setelah rapat, kita harus menerima dan menjalankan segala sesuatu keputusan dari rapat tersebut, dan tentunya sudah disepakati bersama dengan penuh pertimbangan. Setelah mengikuti rapat dalam organisasi perilaku, individu tentu akan bereaksi. Selanjutnya dilakukan proses penanganan setelah mengikuti rapat dengan cara mengendalikan perilaku tersebut agar mencapai tujuan yang sudah dibicarakan. Pada dasarnya, perilaku manusia dimotivasi oleh hasrat untuk mencapai suatu tujuan yang mana seorang seringkali mempunyai motif dalam tujuan tersebut. Motif merupakan ihwal penyebab perilaku yang timbul dan mempertahankan kegiatan serta menetapkan arah umum perilaku manusia. Motif ialah dorongan utama dalam melaksanakan suatu kegiatan. Setelah bertahun-tahun teori dan riset dikembangkan, akhirnya secara umum disepakati bahwa perilaku timbul karena suatu sebab, dan perilaku diarahkan pada tujuan. B. Perilaku diarahkan pada tujuan. Perilaku yang dapat diamati masih dapat diukur. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kemampuan kita untuk mengendalikan moralitas dan perilaku dari anggota organisasi menjadi isu yang sangat penting pada masa sekarang. 2. Komunikasi dan perilaku dalam pekerjaan. Perilaku atau gaya komunikasi mengacu pada kecenderungan individu untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan pikiran melalui pesan tidak langsung dan dampak perilaku. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa sebagian besar komunikasi yang kita lakukan merupakan komunikasi nonverbal. Beberapa macam komunikasi. 1. Komunikasi pasif adalah gaya komunikasi saat individu lebih banyak mendengarkan orang lain. Tujuan komunikasi pasif adalah untuk menghindari konflik dan konfrontasi serta mencari rasa aman. 2.
Komunikasi agresif adalah gaya komunikasi saat individu mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menyakiti atau melanggar hak-hak orang lain. 3. Komunikasi pasif-agresif adalah gaya komunikasi yang terlihat pasif namun bertindak dengan cara-cara yang agresif. Mereka yang membangun gaya komunikasi pasif-agresif pada umumnya merasa tidak memiliki kekuasaan. 4. Komunikasi asertif. Gaya komunikasi saat individu secara jelas menyatakan pendapat mereka tanpa melanggar hak asasi orang lain. Tujuan dari komunikasi asertif adalah untuk mendapatkan dan memberikan rasa hormat, fair play, dan membuka ruang untuk kompromi ketika hak-hak dan kebutuhannya menemui konflik dengan orang lain. Manfaat komunikasi baik dalam pekerjaan. Yang pertama yaitu membangun tim. Komunikasi yang efektif dan jujur dapat mempersatukan karyawan. Yang kedua yaitu membuat segalanya jelas. Saat berkomunikasi dengan karyawan, manajer harus jelas tentang apa yang mereka inginkan dan harapkan. Yang ketiga, mengelola keragaman dalam tenaga kerja. Komunikasi yang baik menjadi lebih penting jika tenaga kerjanya beragam. Lalu yang terakhir yaitu mengatasi masalah. Komunikasi yang buruk menyebabkan berbagai macam masalah. Perilaku dalam bekerja. Menurut Sinamo, pada tahun 2002, ada 8 paradigma di tingkat perilaku kerja yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional, maupun sosial, yaitu ada bekerja tulus, bekerja tuntas, bekerja benar, bekerja keras, bekerja serius, bekerja kreatif, bekerja unggul, dan bekerja sempurna. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kerja di tempat kerja. Yang pertama yaitu ada lingkungan kerja. Lingkungan fisik yang aman, nyaman, bersih, dan memiliki tingkat gangguan minimum sangat disukai oleh para pekerja. Yang kedua yaitu ada konflik. Sebagian besar konflik cenderung merusak perilaku kerja yang baik karena konflik akan menghambat pencapaian tujuan dari suatu pekerjaan. Yang terakhir yaitu ada komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting yang berperan sebagai penyampaian dan pemahaman dari sebuah arti. Kesimpulan, dalam teori kepemimpinan, komunikasi memegang peran penting. Dalam rapat, ada diskusi yang dipandu dengan pertanyaan yang efektif. Dalam interaksinya, setiap orang dapat berpendapat dan berkontribusi dengan persiapan matang. Dengan komunikasi yang baik dan jelas, maka dalam memimpin rapat akan lebih efektif dan hasil dari rapat bisa lebih terstruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.